Putin balas dendam, Rusia hujani Ukraina dengan drone dan rudal. Rusia telah meluncurkan serangan rudal ke sasaran di Ukraina Selatan dan Timur menggunakan drone dan kemungkinan rudal balistik. Hal ini terjadi sesaat setelah adanya ledakan di jembatan Kerch atau jembatan Crimea yang menghubungkan daratan Rusia dengan semenanjung Crimea. Mengutip keterangan Angkatan Udara Ukraina yang diwartakan Al Jazeera, saat ini pelabuhan Odessa dan wilayah Mykolaiv, Donetsk, Kherson, Zaporizhia, serta Dnipropetrovsk berada di bawah ancaman serangan pesawat tak berawak Rusia. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan drone Shahid buatan Iran menyerang target di wilayah Mykolaiv. Serangan itu menimbulkan kebakaran. Ini cukup serius. Detail lebih lanjut tentang kebakaran akan dirilis pagi hari nanti, ujar Wali Kota Mykolaiv, Oleksandr Sankevich di aplikasi perpesanan Telegram. Kepala Administrasi Militer Wilayah Odessa, Oleg Kiper, mengatakan sistem pertahanan udara di sana terlibat dalam menangkis beberapa gelombang serangan pesawat tak berawak Rusia. Militer Rusia melancarkan serangan balasan ke basis pasukan angkatan bersenjata Ukraina di sebuah galangan kapal di kota pesisir Odessa pada hari Selasa. Dalam laporan yang dikutip dari kantor berita Rusia TASS, kabar serangan militer Rusia ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Pers Presiden Rusia, Dmitry Peskov. Dalam keterangannya, Peskov menyatakan jika serangan ini adalah balasan terhadap sabotase militer Ukraina di jembatan Crimea pada hari Senin. Sebuah galangan kapal yang diyakini sebagai tempat menyiapkan rencana sabotase di Crimea hancur lebur usai dihantam rudal presisi tinggi. Serangan malam dengan senjata presisi tinggi berbasis laut di fasilitas infrastruktur pelabuhan di Odessa adalah serangan balasan untuk jembatan Crimea, ujar Peskov. Tak hanya itu, rudal jelajah militer Rusia juga menghantam stasiun bahan bakar di kota Mykolaiv dan Odessa, di mana kedua pangkalan memiliki volume 70.000 ton bahan bakar, tempat pengisian banyak kendaraan tempur militer Ukraina. Di daerah Mykolaiv dan Odessa, fasilitas penyimpanan bahan bakar dengan total volume sekitar 70.000 ton juga dihancurkan, dari mana peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina disuplai dengan bahan bakar, kata Peskov. Militer Rusia meyakini jika Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina dan Angkatan Laut Ukraina adalah dalang di balik serangan di jembatan Crimea. Aksi sabotase dengan menggunakan 2 unit pesawat tanpa awak drone permukaan yang berakibat timbulnya ledakan. Insiden ini membunuh pasangan suami istri dan melukai putrinya yang masih kecil. Serangan ini sendiri terjadi setelah muncul laporan tentang beberapa ledakan yang menargetkan jembatan Kerch sekitar pukul 3 pagi pada hari Senin. Video yang diambil dari jalur kereta api yang berdekatan menunjukkan ledakan telah memotong bagian jembatan jalan dekat pilar 145 sehingga tidak mungkin pengemudi melintasi bagian itu. Laporan awal menunjukkan serangan itu dilakukan melalui beberapa kendaraan amfibi tak berawak yang membawa bahan peledak atau drone laut yang diarahkan ke jembatan dan kemudian diletakkan dari bawah jalan raya. Rusia menyalahkan serangan ini kepada Ukraina. Jembatan Kerch juga dikenal sebagai jembatan Crimea, dibangun oleh Rusia setelah Moskow mencaplok semenanjung Crimea secara de facto dari Ukraina pada tahun 2014. Konstruksi diumumkan pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018. Jembatan ini memiliki makna simbolis yang besar bagi Kremlin. Di tahun 2018, Presiden Rusia Vladimir Putin merayakan pembukaan jembatan dengan mengendarai truk Kamaz dari Kerch ke Crimea dan memberitahu para pekerja bahwa mereka telah melakukan keajaiban. Ini adalah kedua kalinya jembatan itu terkena ledakan sejak invasi besar-besaran Rusia pada bulan Oktober. Sebuah bom truk meledak di jembatan tersebut, menyebabkan beberapa ruas jalan runtuh ke dalam air. Atas serangan ini, Putin mengancam akan terjadinya pembalasan militer atas serangan di jembatan itu. Ia bahkan menyebut Ukraina sebagai rezim penuh teror. Tentu saja, tanggapan Rusia akan mengikuti. Kementerian Pertahanan sedang mengerjakan proposal yang relevan kepada Putin pada pertemuan kepemimpinan Rusia di Moskow pada Senin malam, seperti dilansir kantor berita TASS. Sementara itu, rentetan serbuan Rusia ke Ukraina juga terjadi setelah Rusia menolak untuk memperpanjang kesepakatan yang memungkinkan ekspor aman biji-bijian Ukraina dari Pelabuhan Laut Hitam. Diketahui Odessa merupakan salah satu gerbang ekspor hasil pangan Ukraina ke seluruh dunia.
Rusia menolak untuk memperpanjang kesepakatan biji-bijian pada hari Senin. Moskow beralasan bahwa unsur-unsur perjanjian dalam kesepakatan yang memungkinkan ekspor makanan dan pupuk Rusia tidak dihormati. Ambisi militer Ukraina untuk menduduki kota Bakhmut, Republik Rakyat Donetsk, kembali menemui jalan buntu. Upaya mendobrak garis pertahanan pasukan Rusia di wilayah tersebut kembali gagal. Kegagalan unit militer Ukraina berawal dari keberhasilan misi pengintaian yang dilakukan oleh kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF. Saat melakukan observasi, pasukan pengintai militer Rusia menemukan sejumlah personil Angkatan Bersenjata Ukraina yang diyakini adalah anggota Kompi Tempur ke-711 Detasmen Perbatasan Ukraina. Kabar ini diungkap langsung oleh juru bicara kelompok pasukan selatan Kolonel Vadim Astafyev yang menyatakan konvoi militer Ukraina memasuki daerah Klevchenka, 9 km dari Bakhmut. Sebuah unit pengintaian dari unit pasukan khusus dari kelompok pasukan selatan membuka upaya untuk maju ke arah Klevchenka. Teridentifikasi sebuah kelompok musuh dari konvoi penyerang ke-711 dari detasmen perbatasan Ukraina, ucap Astafyev, dilansir dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Tak sendirian, pasukan Ukraina ternyata dikawal oleh pesawat tempur dari wilayah udara. Segera pasukan pengintai Rusia melaporkan fakta lapangan kepada Komando Pusat untuk melakukan langkah pencegahan. Unit artileri Korps Angkatan Darat ketiga Distrik Militer Selatan kemudian melancarkan serangan udara untuk melindungi dan menghalau tembakan pesawat tempur Ukraina. Kontak tembak pun pecah di Klevchenka. Astafyev menyatakan sebagai besar tentara Ukraina tewas dalam pertempuran, sementara pihaknya berhasil menangkap 2 lainnya. Pertempuran pun terjadi. Upaya pesawat serang Ukraina digagalkan oleh tembakan artileri dari unit Korps Angkatan Darat ketiga Distrik Militer Selatan. Dalam laporan lainnya, Kementerian Pertahanan Rusia mencatat jika lebih dari 480 orang tentara Ukraina tewas akibat serangan pasukan militer Rusia di Klevchenka. Total ada 16 serangan Ukraina yang berhasil ditangkis oleh Rusia. Digadang mampu habisi pasukan Rusia, sepertiga Panzer Amerika jadi rongsokan tak berguna. Upaya Amerika Serikat mendukung militer Ukraina melancarkan serangan balik terhadap pasukan Rusia dengan kiriman senjata berupa kendaraan tempur Bradley BFV hampir bisa dikatakan gagal.